Nah, di sini saya mau menampilkan bagaimana cara kita menampilkan data dari dua tabel. Nah, kalau inner join ini sendiri adalah hanya menampilkan data yang sama untuk masing-masing tabel. Misalnya ada data yang sama di di tabel karyawan dan tabel departemen. Contohnya ya, kalau kita mau lihat di sini ya. Oke, ini kan tabel karyawan ini punya kolom nik, nama, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kota, pendidikan, dan kode departemen, masa kerja juga golongan. Apa hubungannya tabel karyawan dengan tabel departemen? Dihubungkan dengan adanya kode departemen ini. Lalu, di tabel departemen juga ada yang namanya kode departemen. Nah, di sini di tabel departemen juga menyimpan nama departemen. Jadi, kalau saya ingin menampilkan data yang format karyawan, yang formatnya seperti ini. Nama, nik, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kota, pendidikan, kode departemen dan nama departemennya, kemudian masa kerja juga golongannya. Berarti kan saya tidak bisa hanya menampilkan select untuk data karyawan saja gitu ya. Berarti saya juga harus menampilkan data departemennya. Nah, yang sama adalah di kode departemen yang ada di tabel karyawan, ini nilainya sama dengan kode departemen yang ada di tabel departemen gitu ya. Lalu bagaimana kalau data yang nol? Ini kan tidak ada kode departemennya ya. Nah, jadi kalau pakai inner join, maka nanti data yang ditampilkan adalah data yang memiliki kode departemen saja. Nah, kalau data karyawan yang tidak memiliki kode departemen, berarti itu bukan perpotongan atau datanya tidak sama antara data karyawan dan dengan data departemen. Jadi, kalau kita pakai inner join, dia hanya menampilkan data berdasarkan data yang sama di tabel berbeda. Oke, di sini saya mau menunjukkan query-nya bagaimana. Biasanya sebelum saya menampilkan data, ini tabel yang mau saya tampilkan itu saya kasih inisial dulu. Misalnya kan ini ada dua tabel, satu tabel karyawan, satu tabel departemen gitu ya. Jadi saya buatkan dulu inisialnya. Jadi pertama saya ketikkan select, lalu from. Di sini saya ketikkan nama tabelnya, lalu saya buatkan inisialnya. Oh, untuk yang karyawan inisialnya A. Kemudian inner join tabel departemen inisialnya B. Nah, yang menghubungkan tadi apa? Berarti kode departemen harus sama dengan yang ada di tabel karyawan A. Tadi kan karyawan kan inisialnya A, berarti A alias kode departemen yang ada di tabel karyawan harus sama dengan nilai kode departemen yang ada di tabel B. Nah, tabel B ini adalah tabel departemen. Jadi saya sudah buatkan inisialnya ya, supaya menggampangkan kita untuk memanggil data. Jadi nanti kalau misalnya saya mau menampilkan data apa saja gitu ya, jadi saya cukup panggil inisialnya misalnya A gitu ya. A berarti dari data A ini apa? Tabel karyawan. Dari tabel karyawan apa yang mau saya ingin tampilkan? Oh, nik gitu. Jadi saya panggil A titik nik. Kemudian saya mau tampilkan nama. Nama ini di mana? Oh, tabel mana? Oh, tabel departemen. Ya udah saya panggil A titik nama. Kemudian saya mau cari tanggal lahir. Tanggal lahir juga dapatnya dari data yang mana? Dapatnya dari tabel karyawan, berarti A inisialnya. Kemudian jenis kelamin dapatnya dari mana? Dari tabel karyawan. Jadi di depannya itu A titik baru jenis kelamin. Kemudian alamat diambil dari mana? Diambil juga dari tabel karyawan, berarti A titik alamat. Kemudian kota diambil dari mana? Kota kita ambil dari tabel karyawan, maka A titik kota. Kemudian pendidikan juga diambil dari tabel yang mana? Pendidikan diambil dari tabel karyawan, berarti
A juga titik pendidikan, kemudian kode departemen. Nah, kode departemen yang di sini saya mau ambil berdasarkan kode departemen yang ada di tabel karyawan, berarti A titik kode departemen. Nah, nama departemennya kan tidak ada di tabel karyawan. Saya mau ambil dari nama departemen yang ada di kolom departemen. Nah, nama departemennya kan berarti tabel departemen inisialnya B, berarti B titik nama kolom departemen. Kemudian masa kerjanya saya ambil dari masa kerja di tabel karyawan A, kemudian golongan. Oke, setelah itu saya lakukan execute, maka hasilnya ini tabel yang di bawah ini gitu. Tadi kan kita udah buat query untuk yang inner join ya. Lalu hasilnya gimana? Kalau kita lihat di sini di tabel inner join ini, kita lihat ya di tabel karyawannya dulu. Itu ada 12 data nih. Akan ada yang kode departemennya ada yang kode departemennya kosong. Kemudian ada yang tidak ada kode departemen. Nah, maka apakah nanti nama departemennya muncul kalau data departemennya tidak ada? Nah, tadi kan kalau misalnya inner join itu kan perpotongan data yang sama kan gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ada nggak nama karyawan yang tidak ada kode departemennya. Nah, jadi nggak muncul ya, hanya memunculkan data dari data karyawan yang memiliki departemen. Jadi inner join ini hasilnya seperti ini. Tuh. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mau menampilkan data karyawan yang mau ada departemennya, mau nggak ada departemennya juga dia tampil gitu ya kan. Oke, kalau seperti itu kita bisa pakai perintah yang namanya left join-nya gitu ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Jadi di sini ada perintah yang namanya left other join. Nah, left other join ini adalah menggabungkan tabel yang sebelah kiri dengan tabel yang ada di sebelah kanan, tapi hasilnya walaupun tabel sebelah kiri hasilnya datanya 0 gitu ya. Walaupun tabel sebelah kiri ini datanya 0, dia tetap menampilkan datanya gitu. Jadi kita kan punya dua tabel nih, satu tabel karyawan, satu tabel departemen. Nah, yang kiri yang mana? Yang kiri yang duluan dipanggil, kemudian yang kanan adalah tabel yang kemudian dipanggil gitu. Jadi kalau pakai left other join ini kita lebih utamakan untuk menampilkan data yang sebelah kiri. Nah, walaupun hubungan data yang sebelah kiri dengan data yang sebelah kanan ini ada yang tidak cocok, dia tetap menampilkannya karena dia lebih mengutamakan yang sebelah kiri. Misalnya contoh karyawan ini ya. Nah, kita punya data karyawan ini, lalu kita mau menampilkan nama departemennya. Kalau tadi kita pakai yang inner join, itu yang 0 kan nggak nampak. Kalau yang di left join ini kan kita utamanya adalah tabel karyawan. Kenapa dibilang karyawan itu sebelah kiri? Karena yang dipanggil setelah form itu pertama kali adalah tabel karyawan. Nah, maka tabel karyawan ini menjadi tabel sebelah kiri gitu ya. Jadi semua data karyawan yang ada di tabel karyawan akan ditampilkan meskipun kode departemennya kosong gitu ya. Jadi nanti kalau kita pakai left other join, itu dia tetap menampilkan data semua karyawan. Jadi kode departemennya kosong, maka nanti dia isinya kosong gitu. Oke ya, berarti dia lebih khusus menampilkan data yang sebelah kiri, atau kalau kita sebelah kirinya ini kan tabel karyawan. Kalau kita mau lihat kiri yang mana, kanannya yang mana, kiri itu yang pertama kali dipanggil setelah form. Lalu kalau yang kanan lanjut tabel keduanya gitu ya, itu tabel yang sebelah kanan. Lalu kalau misalnya kita mau menampilkan, tapi kita perhatikan di sini di tabel departemen yang muncul hanya
kode atau nama departemen keuangan, penjualan, pembukuan, pembelian, marketing. Pembelian, keuangan, marketing. Masalahnya di tabel departemen ini juga ada accounting. Nah, kenapa accounting ini nggak tampil atau produksi ini nggak tampil? Ya karena memang datanya tidak ada di tabel karyawan. Maka kalau yang inner join itu menampilkan data yang sama aja. Kalau left join itu menampilkan data yang ada di sebelah kiri. Untuk query-nya, jadi kan yang left other join itu menampilkan data yang sebelah kiri ya. Maka yang null, walaupun dia null, dia tetap menampilkan data gitu ya. Nah, untuk query-nya sama sih seperti yang tadi di inner join. Kita buat dulu kolom apa yang mau kita tampilkan, dari tabel yang mana gitu ya, buat inisial tabelnya biar gampang manggil nama kolomnya. Kemudian di sini kita tambahkan left other join. Kalau tadi kan inner join, di sini left other join. Nah, kamu bisa ketikkan nanti query ini ya gitu. Lalu kalau kita mau menampilkan semua departemen meskipun gak ada karyawannya, dia tetap tampil. Nah, kalau yang ini, kalau yang left order join kan mau menampilkan, contoh soalnya adalah mau menampilkan data karyawan, walaupun dia nggak ada departemen, dia tetap tampil semua data karyawannya. Berarti kan dia lebih prepare ke tabel yang, atau dia lebih mendukung untuk menampilkan data yang ada di tabel karyawan atau tabel yang sebelah kiri, karena kan karyawannya sebelah kiri. Nah, sekarang kita mau menampilkan data, semua data yang ada di tabel sebelah kanan. Nah, kalau di sini kan karyawannya ada, departemennya ada, di tengah-tengah ini inner join. Nah, mau menampilkan semua data karyawan meskipun nama departemennya kosong, nggak apa-apa, yang penting tabel semua data karyawannya tampil, berarti ke kiri itu adalah left join. Nah, kalau yang right atau kanannya, kita mau tampilkan semua data departemennya, mau ada karyawannya, mau nggak ada karyawannya, dia tetap menampilkan data departemennya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini saya besarin. Di departemen accounting itu sama sekali nggak ada karyawan. Nah, kita lihat mana ada di sini. Di tabel karyawan yang karyawannya itu bagian accounting, nggak ada kan. Nah, jadi punya karyawan tidak punya karyawan, maka yang nggak punya masa kerja, nggak punya golongan, dan tidak punya yang namanya kode karyawan, nama dan tanggal lahir. Maka kalau tidak punya, dia buat keterangannya nol, kosong. Dia tetap tampil, ya tampil karena kita pakai perintah right other join. Kita mau menampilkan semua data departemen, itu semua data departemen meskipun dia ada karyawan atau tidak ada karyawan, dia tampilkan semua data departemennya. Nah, nanti dia kosongkan kalau yang tidak ada. Lalu keuangan. Nah, keuangan ada nih datanya. Ada berapa orang yang ada di keuangan. Nah, dia tampilkan. Ada bagian marketing, tampilkan data karyawannya. Nah, produksi rupanya juga tidak ada karyawannya, maka ya udah, dia cuma menampilkan nama departemennya, tapi tidak ada kode, tidak ada data dari karyawannya, dia buatnya nol gitu. Berarti kan kalau yang live lebih ke kanan, kalau yang right dia ke tabel yang kiri semua ditampilkan. Kalau inner join hanya yang ada di kiri dan ada di kanan. Kalau di inner join, kalau datanya nggak ada yang nggak sama, dia nggak tampilin kalau inner join. Kalau right ada di kiri, ada right dan live, dia lihat dulu nih kode query-nya untuk right join atau left join. Kalau left join dia tampilkan data yang sebelah kanan, kalau yang right dia tampilkan semua data yang sebelah kiri. Lalu bagaimana kalau kita ingin menampilkan semua data? Nah, berarti kita pakai fungsi yang namanya full gitu ya. Nah, kalau yang full join ini dia nggak peduli datanya itu kosong di kiri atau kosong di kanan. Nah, kalau kita tampilin di sini ya,
data karyawannya ini kan ada yang kosong, ada yang kosong kodenya gitu ya. Kemudian kode departemen juga ada yang nggak diisi atau tidak ada data karyawan. Kalau kita pakai full, berarti di sini nanti tampilnya adalah semua semua tabel karyawan gitu ya. Mau kayak si Roni dan si Rara ini di tabel karyawan kan dia nggak punya departemen, dia tetap tampilin nih Roni dan Rara. Oh, data kode departemennya kosong, ya udah tinggal dia buat tampilannya kosong. Lalu kalau misalnya kode accounting kosong juga nih karyawannya, ya udah dia kosongin data karyawannya, tapi dia tetap tampilin tabel departemennya. Nah, kalau yang full join ini itu menampilkan semua data, nggak peduli dia kosong ataupun ada datanya gitu. Itulah yang full ya gitu. Oke. Nah, untuk query-nya masih tetap sama, kita tampilin semua data yang mau kita kolom yang ingin kita tampilkan. Kemudian di sini cuman beda full other join-nya aja. Kalau yang tadi left, right, inner join, di sini cuman full, tapi hasilnya itu beda-beda ya. Inner gimana? Untuk yang other join left, right, dan full itu hasilnya beda-beda. Kita review lagi ya. Kalau hasil dari inner join hanya tabel yang sama datanya. Kemudian kalau yang left other join hanya memfokuskan data yang ada di sebelah kiri. Jadi semua tabel kiri itu mau kosong pun datanya yang sama dengan yang kanan dia tetap tampil. Kemudian kalau yang right, dia menampilkan data yang sebelah kanan. Walaupun data sebelah kanannya tidak ada di tabel sebelah kiri, dia tetap tampilkan. Kalau yang full ada di kiri dan ada di kanan, tidak ada di kiri, tidak ada di kiri tapi ada di kanan, atau sebaliknya ada di kanan tidak ada di kiri, dia tetap menampilkan. Nah, kalau datanya itu tidak ada, dia cukup buat keterangan 0 gitu. Oke ya. Sekarang kita masuk ke yang namanya cross join. Nah, cross join ini tidak memiliki klausa where ataupun misalnya seperti inner join ataupun outer join ya. Beda sendiri. Kalau cross ini itu lebih ke menghasilkan data dari perkalian jumlah dan baris yang ada di tabel yang digabungkan. Misalnya gini, kalau saya punya tabel departemen, tuh saya punya data 7 kode departemen. Kemudian saya punya tabel di sini adalah tabel gaji. Nah, saya punya tabel golongan. Saya punya tabel golongan ada 4, golongan 1, 2, 3 dan 4. Jadi kalau saya buat cross join, dia menampilkan adalah perkalian antara tabel departemen dengan tabel yang ada di golongan. Jadi jumlah baris yang ada di tabel departemen dikalikan dengan jumlah garis yang ada di tabel golongan itu sendiri. Nah, gimana perkaliannya? Misalnya seperti ini. Ini kalau kita lihat accounting itu golongan 1. Nah, dia kalikan dulu. 1 itu kan ada 7. Jadi nanti golongan accounting ada golongan 1 ada yang departemen accounting, keuangan, marketing, pembelian, pembukuan, penjualan, dan produksi. Ada 7. Nanti yang golongan 2 ada juga. Golongan 2 nanti jadi ada semua departemennya. Golongan 3 ada semua departemennya. Golongan 4 ada departemennya. Jadi total baris yang akan ditampilkan adalah perkalian kolom baris yang ada di tabel departemen kali jumlah baris yang ada di tabel golongan. Jadi kalau di sini ada 7, di sini ada 4, berarti ada 28 baris lah nanti yang akan tampil gitu ya. Inilah yang namanya cross join. Jadi kalau misalnya kamu mau menampilkan data, penggabungan data dari masing-masing tabel yang berbeda, kamu bisa pakai cross join. Misalnya gini, kamu mau buat masing-masing golongan memiliki kode departemen percampurannya gitu ya, penggabungannya. Ya udah, kamu tinggal pakai
cross join. Atau masing-masing departemen nanti punya golongan, ada golongan misalnya accounting punya golongan 1, golongan 2, golongan 3, bisa begitu. Oke ya, inilah yang namanya cross join. Nah, kalau sekarang kita mau masuk ke yang self join-nya. Self join itu adalah gabungan mandiri, query tempat tabel digabungkan atau dibandingkan dengan dirinya sendiri bisa, atau gabungan sendiri yang digunakan untuk membandingkan nilai dalam kolom dengan nilai di kolom yang sama di tabel yang sama. Untuk yang self join ini, kalau kita lihat dari contoh, di sana ada kita mau menampilkan yang namanya ID dari employee-nya, kemudian nama employee, lalu ada lagi tabel menampilkan nama employee-nya. Kita lihat ya, di sana kan dari tabel employee yang kita kasih inisial E, kemudian employee yang kita kasih inisial M. Nah, kalau yang self join ini atau self ini, dia menggunakan tabel yang sama atau tabelnya satu tapi dibedakan di sisi aliasnya aja, atau kita bisa lihat di sini ada yang namanya pembeda alias saja tapi tabelnya sama gitu. Nah, sekarang saya mau ajarin kamu gimana cara menampilkan data dari beberapa tabel yang berbeda. Saya punya database penggajian, kemudian saya mau menampilkan data yang ada di tabel penggajian. Nah, kalau misalkan kita menampilkan data satu tabel kan biasanya kan select bintang from nama tabelnya gitu ya. Misalnya saya buat tabel karyawan. Sekarang saya mau menampilkan, kalau kita mau menampilkan data dari satu tabel, nah ya udah tinggal panggil satu tabel aja, select bintang from, dan udah karyawan, udah secure tampil. Ini tadi ya. Kemudian kalau kita mau menampilkan data dari dua tabel, berarti saya mau buat select bintang from tabel karyawan, saya kasih inisialnya SA, kemudian saya bisa pakai perintah inner join aja deh. Inner, saya mau manggil data yang sama, inner join tabel apa nih di sini. Saya tampil tabel departemen gitu. Nah, saya bisa buat data di sini. Saya buat tabel departemen ini inisialnya B, as B. Kemudian yang menghubungkan karyawan dengan departemen berarti on A itu dihubungkan dengan kode departemennya, kemudian sama dengan kode departemen yang ada di tabel departemen. Ini kan kalau misalnya kita mau menampilkan dua tabel yang beda ya. Ini ada nama departemennya, bisa panggil begini saja untuk pakai inner join. Lalu kalau misalnya saya mau menampilkan 3 tabel gitu, satu nama dari tabel departemen, satu lagi dari tabel, saya hubungkan inner join tabel gaji atau tabel golongan bisa. Nah, tabel golongan berarti saya buat aja inisialnya itu adalah as C. On yang menghubungkannya adalah tabel di kolom A, tabel yang ada di kolom yang ada di tabel karyawan, ada di sini kode golongan K sama dengan C kode golongannya atau golongannya gitu. Oke. Execute. Nah, ini tampil nih, panjang ya. Nah, saya kan mau menampilkan saya mau menampilkan data nama karyawannya. Ya udah, nama karyawan berarti kan tadi A itu untuk nama atau tabel
karyawan A titik nama si karyawan. Kemudian saya mau menampilkan departemen. Departemen dapatnya dari kolom golongan. Ya udah, dari kolom departemen. Ya udah, B nama departemen. Terus ini B titik nama departemen. Lalu saya mau lihat di sini dari kolom yang C, saya mau tampilkan gaji pokoknya. Oke, execute. Nah, ini kan penggabungan tiga tabel yang berbeda. Udah, tinggal seperti ini aja. Banyak ya. Ini kalau untuk menampilkan tabel dari 3 tabel yang berbeda. Oke. Nah, kalau misalnya mau menampilkan 4 tabel yang berbeda, bagaimana lagi? Ya udah, misalnya saya mau menampilkan satu lagi dari tabel gaji. Nah, ini kan gaji pokoknya, tapi kan saya mau lihat gajinya gitu ya. Saya bisa panggil lagi di sini inner join tabel gaji, as D. Itu on. Yang sama kan itu di tabel gaji ini kan pasti ada kolom NIK ya kan, berarti ini kan NIK ya kan, yang menghubungkannya adalah kolom karyawan dengan kolom gaji adalah dari NIK-nya. Kemudian di sini saya bisa tambahin lagi, saya mau menampilkan dari kolom gaji adalah total gajinya. Berarti bagaimana query untuk menampilkan nama karyawan, nama departemen, gaji pokok, dan total gaji. Kalau nama berasal dari tabel karyawan, inisialnya A. Kemudian nama departemen itu dapatnya dari kolom dari tabel departemen di kolom nama departemennya, berarti inisialnya B titik nama departemen. Lalu gaji pokok itu kita bisa dapat dari tabel golongan. Nah, maka tabel golongan tadi kan inisialnya C, kita panggil C gaji pokoknya. Lalu kita mau tahu total gaji karyawannya, kita bisa ambil dari tabel gaji. Nah, di sini kamu bisa buat tabel gaji, saya buat inisialnya D, maka nanti di sini D, nama kolomnya total gaji. Oke, execute. Nah, ketika execute, inilah tampil dia data nama departemen, gaji pokok, kemudian total gaji karyawannya. Oke, sampai di sini. Terima kasih.